Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Juliana dengan NIM 24021380015. Di video kali ini, aku di sini mencoba menjelaskan materi dengan judul kegiatan usaha bank yang diampu oleh dosen mata kuliah Ibu Salwa Zahabia SEME dengan mata kuliah Hukum dan Bisnis Islam. Seperti apa sih lanjutan videonya? Ayo kita bahas. Izin menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang bank. Jadi biar kita dan teman-teman sekalian bisa lebih jelas dan bisa lebih mengetahui apa sih sebenarnya kegiatan bank itu dalam perekonomian. Dikarenakan bank ini memiliki fungsi sebagai perantara antara pemilik dana dan peminjam dana. Namun, seiring berjalannya waktu, bank ini mengalami perkembangan, tidak hanya sebatas simpan dan pinjam, melainkan dia menyediakan jasa pelayanan dan kemudahan transaksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Pengertian kegiatan usaha bank itu tersendiri memiliki banyak sudut pandang nih teman-teman. Di sini aku ingin menjelaskan pandangan umum tentang kegiatan usaha bank. Secara umum, kegiatan ini mencakup segala usaha yang berhubungan dengan lembaga keuangan, mulai dari menghimpun dana, menyalurkan dana, hingga penyediaan berbagai fasilitas dan jasa pelayanan keuangan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tadi udah dijelaskan nih tentang pandangan pengertian usaha bank menurut pandangan umum. Lalu, di sini kita akan kembali membahas tentang pandangan menurut undang-undang. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang kegiatan usaha bank itu tersendiri didefinisikan sebagai segala usaha yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Kegiatan ini meliputi 3 lingkup utama. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Dan yang ketiga, menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Yang ketiga, menurut para ahli. Menurut Kasmir tahun 2022, kegiatan usaha bank itu tersendiri adalah aktivitas-aktivitas bank yang bergerak di bidang keuangan, yang intinya adalah mengumpulkan dana dari pihak yang berlebihan dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang mengalami kekurangan dana, serta memberikan jasa-jasa penunjang lainnya. Seluruh kegiatan ini hanya dapat berjalan apabila didasari oleh kepercayaan masyarakat terhadap bank, dan karena masyarakatlah yang menitip dananya untuk dikelola bersama bank. Jadi di sini funding itu tersendiri adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, dan menerima dana dari masyarakat luas. Nah, di dalam funding itu juga memiliki bentuk simpanan. Di antaranya yang pertama ada giro, ada tabungan, dan yang ketiga ada deposito. Mari kita bahas 3 bentuk simpanan dari funding. Jadi giro itu adalah simpanan yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja, menggunakan cek, biljet giro, atau pemindah bukuan. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan atau pengusaha untuk transaksi harian. Balas jasanya berupa bunga rendah, bahkan 0, namun memberikan kemudahan untuk pembayaran. Kedua, ada tabungan, yaitu jenis simpanan yang penarikannya memiliki syarat tertentu. Tidak bisa ditarik pakai cek, melainkan diambil lewat teller, ATM, atau mobile banking. Sasaran utamanya ialah masyarakat umum, pelajar, hingga pekerja. Bunga yang diberikan ini jauh lebih tinggi dari giro ya teman-teman. Dan yang ketiga ada deposito. Deposito adalah simpanan berjangka, hanya bisa diambil setelah jangka tertentu, mulai dari kisaran 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Bunganya ini paling tinggi dibanding jenis simpanan lainnya. Denda, dikarenakan jika diambil sebelum jatuh tempo, karena ini sumber dana paling stabil bagi bank. Nah, tugas pokok kegiatan bank yang kedua itu ada penyaluran dana, atau bisa kita sebut dengan lending, yaitu adalah kegiatan penempatan kembali dana yang sudah dikumpulkan kepada pihak yang membutuhkan. Jadi, ada 4 bentuk penyaluran dana. Jadi, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada kredit modal kerja, yaitu untuk membiayai operasional harian usaha, seperti beli bahan baku, bayar gaji, biaya produksi, dengan jangka waktu pendek hingga menengah. Dan yang kedua ada kredit investasi,
untuk pembelian aset tetap seperti gedung, mesin, perluasan usaha, dan menggunakan jangka waktu panjang dari 3-10 tahun. Dan yang ketiga ada kredit konsumtif untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, misal kredit rumah, kendaraan, hingga barang elektronik. Dan yang keempat ada pembiayaan syariah. Bagi bank syariah, penyaluran ini tidak berbasis bunga, tapi menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Ini aku ingin menjelaskan tentang tujuan kegiatan bank. Poin pertama yaitu mempertemukan pihak kelebihan dan kekurangan dana. Bank menjadi perantara yang menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua itu untuk menggerak roda perekonomian. Bank menyediakan modal usaha dan pembiayaan agar kegiatan produksi perdagangan dan investasi masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan usaha. Memperoleh pendapatan utama dari selisih, bunga atau hasil penyaluran dana, serta mendapatkan tambahan dari jasa pelayanan. Jadi, kegiatan jasa keuangan lainnya itu adalah segala bentuk layanan, fasilitas, dan pelayanan tambahan yang disediakan bank selain kegiatan utama tadi, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Berikut adalah rinci lengkap dari kegiatan jasa keuangan lainnya yang umum disediakan oleh bank. Yang pertama, jasa pemindahan dana. Jasa pemindahan dana atau pengiriman uang adalah layanan yang memungkinkan nasabah memindahkan sejumlah uang kepada pihak lain, baik berada dalam wilayah maupun luar negeri. Layanan ini dapat dilakukan tunai maupun non-tunai, melalui kantor cabang, mesin ATM, hingga aplikasi digital perbankan. Jasa ini sangat krusial untuk menunjang perdagangan, pengiriman bantuan, gaji, maupun transaksi bisnis antar wilayah. Yang kedua, ada jasa pembayaran dan penagihan. Bank bertindak sebagai perantara dalam menyelesaikan berbagai kewajiban pembayaran nasabah kepada pihak ketiga. Jasa pembayaran mencakup pelunasan tagihan listrik, air, telepon, internet, pajak, premi asuransi, cicilan, hingga pembayaran gaji karyawan perusahaan secara massal. Sebaliknya, jasa penagihan adalah layanan di mana bank membantu mengumpulkan pembayaran dari piutang yang harusnya diterima oleh nasabah dari pihak lain. Yang ketiga, ada penerbitan dan pengelolaan alat pembayaran. Bank berwenang menerbitkan berbagai alat pembayaran yang sah, mudah, dan aman digunakan oleh masyarakat. Di antara lain, yang pertama ada kartu debit, yaitu kartu yang pembayarannya langsung dipotong dari saldo pinjaman nasabah di bank. Yang kedua, ada kartu kredit, alat pembayaran yang memberikan fasilitas pembayaran terlebih dahulu dengan batasan limit tertentu yang pelunasannya dilakukan kemudian atau dicicil. Yang ketiga, ada cek dan biljet giro, yaitu alat pembayaran non-tunai yang menjadi standar utama dalam transaksi bisnis dan perdagangan bernilai besar. Yang keempat, ada jasa penyimpanan barang berharga. Bank menyediakan fasilitas penyimpanan aman berupa kotak penyimpanan khusus atau bisa kita sebut dengan safe deposit box yang disewakan oleh nasabah. Fasilitas ini digunakan untuk menyimpan barang berharga milik nasabah seperti emas, perhiasan, surat berharga, atau benda berharga lainnya. Lokasi penyimpanan ini dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis, pengawasan ketat, dan akses terbatas untuk menjamin keamanan mutlak barang simpanan nasabah. Dan yang kelima, ada jasa perdagangan dan penukaran valuta asing. Bank berwenang menyediakan layanan jual beli serta pertukaran nilai mata asing. Jasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri, perusahaan yang berdagang dengan mitra internasional, atau nasabah yang memiliki kebutuhan transaksi lintas negara. Nilai tukar yang digunakan mengikuti ketentuan pasar dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional. Dan yang keenam, ada jasa pengelolaan dan penyimpanan surat berharga. Bank memberikan layanan penyimpanan aman, pengurusan administrasi, hingga pengelolaan surat berharga milik nasabah, seperti obligasi, saham, sertifikat deposito, atau dokumen investasi lainnya. Selain menyimpan, bank juga dapat membantu nasabah dalam proses penerimaan pembayaran bunga, dividen, atau hasil investasi, serta mengurus perpindahan kepemilikan surat berharga tersebut sesuai dengan perintah nasabah. Dan yang ketujuh, jasa layanan perbankan digital, yaitu merupakan bentuk pengembangan jasa yang paling populer saat ini. Melalui jasa ini, bank menyediakan akses layanan lewat aplikasi ponsel seperti internet banking atau mesin layanan mandiri. Nasabah dapat melakukan hampir seluruh transaksi perbankan, mulai dari cek saldo, transfer, pembayaran, hingga pembukaan rekening baru tanpa harus datang ke kantor cabang. Jasa ini menjadikan kegiatan bank lebih efisien, cepat, dan dapat diakses kapan saja serta di mana saja.
Dan yang terakhir ada jasa garansi bank. Bank memberikan jasa atau penjaminan garasi kepada nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Jasa ini menjamin pembayaran atau pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak lain apabila nasabah tersebut gagal atau tidak mampu memenuhinya. Jasa ini sering digunakan dalam transaksi proyek, penggadaan barang, atau perdagangan antar perusahaan untuk memberikan kepastian keamanan dalam bertransaksi. Oke, telah berakhir sudah materi yang telah saya paparkan dengan judul kegiatan usaha bank, pengertian kegiatan bank, dan kegiatan jasa keuangan lainnya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.